Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sobat dengan tim DR Production bersama saya Dani Setiawan. Di video kita kali ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam analisa struktur yang berkaitan dengan pertama, strain energi, yang kedua teori Castigliano, yang ketiga teori Maxwell, dan yang keempat teori Betti. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Silahkan lakukan subscribe. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita saksikan. Mari kita lihat lembar slide di layar. Di sini ada Romawi 1, yaitu akan membahas mengenai teori dan persamaan. Sedangkan Romawi yang kedua itu adalah contoh soal dalam penerapan teorema. Nah, pada pembahasan teori dan persamaan tidak akan dibahas penurunan persamaan yang panjang-panjang, tapi akan dibahas penurunan persamaan yang pendek agar dapat diterapkan pada pembahasan contoh soal. Mari kita lihat pada layar monitor. Di sini poin A membahas hukum Hooke. Hukum Hooke di sini yaitu menyatakan bahwa hubungan stres dan strain adalah proporsional. Struktur yang mengikuti hukum Hooke disebut elastis linier. Hubungan antara P dan delta yaitu berupa garis lurus, dan dalam persamaan matematika dituliskan P sama dengan K dikali delta. Gambaran hukum Hooke ini seperti pada grafik nomor 1 yang tertera pada layar. Sedangkan untuk struktur yang tidak mengikuti hukum Hooke disebut elastis nonlinear. Hubungan P dan delta yaitu berupa garis lengkung seperti yang digambarkan pada grafik 2 tersebut. Nah, untuk poin B membahas pengertian strain energi. Di sini katanya, jika gaya yang bekerja pada suatu benda terus kemudian menyebabkan benda tersebut bergerak, dikatakan usaha telah dilakukan oleh gaya tersebut. Mari kita lihat pada slide. Di sini ada suatu percobaan sederhana. Sebuah benda didorong oleh gaya sebesar P dan benda tersebut mengalami perpindahan sebesar X. Jadi dalam matematik bisa dituliskan bahwa usaha adalah merupakan gaya kali perpindahan. Gaya yang menyebabkan gangguan pada struktur sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut akan tersimpan di dalam suatu struktur sebagai energi potensial. Bisa disebutkan bahwa energi potensial tersebut adalah merupakan strain energi. Satu lagi percobaan sederhana yang menerangkan hubungan antara beban kerja dengan energi regangan. Di sini ada suatu percobaan balok yang kondisi terjepit. Balok tersebut dia memiliki nilai luasan penampang, modulus elastisitas, momen inersia, dan panjang cantilevernya. Bila balok tersebut ditarik dengan gaya aksial sebesar N, maka dia akan terjadi regangan. Ya, hubungan antara gaya luar dengan regangan itu digambarkan pada gambar grafik seperti pada layar monitor. Kerja yang dilakukan oleh beban eksternal itu akan sama dengan luas daerah yang diarsir. Maka dari itu WE-nya tidak lain adalah luas segitiga sama dengan setengah kali gaya aksial dikalikan dengan regangannya. Nah, pada prinsip konservasi
bahwa beban kerja luar itu akan sama dengan energi regangannya, yaitu sebesar setengah kali gaya aksial dikali regangannya. Nah, pada energi regangan ini nanti kita akan membahas 3 kondisi. Yang pertama, energi regangan yang diakibatkan oleh gaya aksial. Yang kedua, energi regangan yang diakibatkan oleh gaya momen. Dan yang ketiga, ada energi regangan yang diakibatkan oleh gaya geser. Perhatikan pada slide pada layar monitor. Di sini kita akan membahas persamaan energi regangan akibat beban aksial. Di sini diberikan ada suatu balok dengan kondisi terjepit. Kondisi balok tersebut dia memiliki luas penampang, modulus elastisitas, serta momen inersia. Kita ambil sebagian material yang diarsir sebesar dx, lalu kemudian jika ditarik dengan aksial sebesar n, maka akan terjadi regangan. Perhatikan pada gambar 2 dengan menganggap bahwa material berperilaku elastis linear. Maka di sini hukum Hooke berlaku bahwa regangan itu tidak lain adalah tegangan dibagi dengan elastisitasnya. Kita beri notasi persamaan ini yaitu persamaan 4. Tegangan bisa kita definisikan yaitu sebesar gaya aksial dibagi dengan A-nya. Nah, pada persamaan ini akan menimbulkan perpanjangan sebesar O. Kita substitusikan terhadap DU, tidak lain adalah regangan dikalikan dx-nya. Kita ganti bahwa tidak lain adalah tegangan dibagikan dengan E dikalikan dengan dx, atau N dibagi dengan AE dikalikan dengan dx-nya. Maka total perpanjangan U tidak lain adalah kita integralkan dari mulai 0 sampai L pada persamaan N dibagi AE dikalikan dx-nya. Ini adalah merupakan persamaan 5. Jika persamaan 5 disubstitusikan pada persamaan 3 seperti yang pernah kita bahas, yaitu U sama dengan setengah kali gaya aksial dikali regangannya, maka akan diperoleh persamaan 6. Jadi kalau kita substitusikan bahwa U sama dengan setengah kali N dikali dengan integral mulai dari 0 sampai L pada persamaan N dibagi A kali E dikalikan dengan dx-nya. Maka kalau kita sederhanakan, persamaan regangan tersebut pada persamaan 6 adalah integral 0 sampai L pada persamaan N kuadrat dibagi dengan 2AE dikalikan dengan dx-nya. Maka persamaan ini dinamakan adalah persamaan energi regangan akibat gaya aksial. Berikutnya akan kita turunkan persamaan energi regangan akibat momen lentur. Mari kita lihat pada gambar 3. Pada gambar 3 tersebut adalah merupakan potongan balok yang menerima gaya luar momen lentur. Balok tersebut memiliki luasan, momen inersia, modulus elastisitas, serta momen lentur yang terjadi. Maka persamaan 7 kalau kita tuliskan adalah d theta sama dengan 1/r dikalikan dengan dx-nya sama dengan m dibagi dengan ei dikalikan dengan dx-nya, di mana r adalah jari-jari kelengkungan balok, ei adalah kekakuan lentur balok, m sama dengan kerja luar momen pada balok, dan d theta sama dengan sudut rotasi daripada balok. Maka energi kerja balok atau regangan pada persamaan 8
dituliskan DU sama dengan setengah M dikalikan dengan D theta-nya. Maka kalau kita substitusikan persamaan 7 ke persamaan 8, maka akan diperoleh DU sama dengan setengah M dikali dengan M dibagi dengan EI dikalikan dengan DX-nya. Maka kalau kita sederhanakan, persamaan 9 DU sama dengan M kuadrat dibagi 2EI dikalikan dengan DX-nya. Maka persamaan regangan atau U sama dengan integral 0 sampai L pada persamaan M kuadrat dibagi dengan 2EI dikalikan DX-nya. Nah, persamaan 10 ini itu adalah merupakan persamaan energi regangan akibat momen lentur. Baik, kita akan menurunkan persamaan energi regangan akibat gaya geser. Seperti terlihat pada gambar 4, terlihat balok yang terjepit, di mana balok tersebut dia memikul gaya geser vertikal sebesar V. Nah, tegangan geser yang timbul pada balok adalah sebesar Tau sama dengan K dikali gaya vertikal dibagi dengan luasan. Misalkan hal ini diberikan notasi persamaan 11. Nah, untuk menurunkan persamaan regangan akibat gaya geser ini, kita akan mengadopsi persamaan-persamaan yang berasal dari persamaan mekanika bahan. Deformasi DU dapat dituliskan sebagai fungsi dari regangan geser, yaitu D gamma. Maka DU adalah tidak lain sama dengan D gamma dikalikan dengan DX-nya. Misalkan ini kita beri notasi persamaan 12. Nah, besarnya D gamma dapat dihitung dengan persamaan, yaitu Tau dibagi dengan G-nya. Itu sama dengan K dikali gaya vertikal dibagi dengan A kali G-nya. Misalkan persamaan ini kita beri notasi persamaan 13. Bila kita substitusikan persamaan 13 ke dalam persamaan 12, maka akan timbul U kecil sama dengan integral 0 sampai dengan L pada persamaan K dikali gaya vertikal dibagi dengan A dikali G-nya dikali dengan DX. Kita beri notasi hal ini adalah persamaan 14. Nah, energi regangan yang tersimpan dalam balok akibat pengaruh geser bisa kita tuliskan U sama dengan setengah kali gaya vertikal dikalikan U-nya. Itu sama dengan merupakan integral 0 sampai L pada persamaan K dikali gaya vertikal dikuadratkan dibagi dengan 2 kali AG dikalikan dengan DX. Persamaan ini adalah merupakan persamaan 15. Nah, jadi persamaan 15 ini adalah merupakan energi regangan akibat gaya geser. Pada umumnya, energi regangan akibat gaya geser itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan energi regangan akibat momen lentur, dan biasanya pengaruhnya dapat diabaikan. Pada poin C, di sini kita akan menguraikan sedikit mengenai teori Betti. Pada layar monitor terlihat bahwa ada balok A dan B yang memiliki 2 sistem gaya. Nah, pada balok AB bekerja gaya-gaya terpusat P1, P2, P3 sampai dengan Pn itu merupakan pada sistem gaya 1, dan pada sistem gaya 2 terlihat gaya-gaya F1, F2, F3 sampai dengan Fn. Gaya-gaya F1 sampai dengan Fn menghasilkan lendutan sebesar X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sedangkan gaya-gaya P1 sampai dengan Pn menghasilkan lendutan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn.
Nah, maka dari itu menurut teori Betti adalah P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3 ditambah sampai dengan Pn kali Xn, itu nilainya akan sama dengan F1 dikali Y1 ditambah F2 kali Y2 ditambah F3 kali Y3 ditambah sampai dengan Fn kali Yn. Persamaan Betti di atas dapat dilukiskan dengan kata-kata sebagai berikut. Jika pada struktur elastis linear kemudian bekerja dua sistem gaya, maka usaha yang dilakukan oleh sistem gaya 1 terhadap lendutan yang diakibatkan oleh sistem gaya 2 pada titik-titik kerja gaya pada sistem 1 itu nilainya akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem gaya 2 terhadap lendutan yang disebabkan oleh sistem gaya 1 pada titik-titik kerja gaya pada sistem 2. Setelah dilakukan pembuktian dengan menggunakan angka-angka, maka diperoleh hasil bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem gaya 1 terhadap lendutan yang diakibatkan sistem gaya 2 pada titik-titik kerja pada sistem 1 itu hasilnya sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem gaya 2 terhadap lendutan yang diakibatkan sistem gaya 1 pada titik-titik kerja pada sistem 2. Berikutnya adalah poin D. Kita akan membahas teori Castigliano. Castigliano ini dia memiliki dua teorema. Untuk teorema 1 seperti yang terlihat pada layar monitor, ada suatu balok yang menerima beban luar mulai dari P1, P2 sampai dengan Pn, dan akan terjadi yang namanya lendutan. Di sini ada terjadi lendutan pada titik 1. Nah, lendutan yang terjadi pada titik 1 ini kita bisa disebutkan bahwa pada sistem elastis linear, turunan parsial dari usaha atau strain energi terhadap salah satu gaya yang bekerja itu sama dengan lendutan pada titik kerja pada gaya tersebut. Nah, kalau kita tuliskan rumusnya adalah DU per dP1 itu sama dengan delta 1. Untuk teorema 2-nya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya luar itu akan minimum. Nah, maka persamaan strain energinya adalah tidak lain U sama dengan W ditambah W1. W itu harus minimum. Nah, di mana U adalah strain energi struktur, W adalah usaha yang dilakukan oleh gaya luar, sedangkan W1 adalah usaha yang dilakukan oleh reaksi-reaksi. Berikutnya adalah poin E. Ini membahas hukum timbal balik Maxwell. Terlihat pada layar monitor suatu balok dengan dua sistem juga menerima beban luar, yang satu P1, yang kedua adalah beban P2. Pada P1 akan terjadi lendutan sebesar delta 11 dan pada P2 terjadi lendutan delta 22. Jika pada suatu struktur linear elastis bekerja dua gaya P1 dan P2 pada titik-titik 1 dan 2, maka usaha yang dilakukan oleh P1 terhadap lendutan pada titik 1 yang diakibatkan oleh P2 itu hasilnya akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya 2 terhadap lendutan pada titik 2 yang diakibatkan oleh P2. Maka bisa dituliskan P1 dikali delta 12 itu nilainya akan sama dengan P2 dikali delta 21. Jika P1 sama dengan P2, maka delta 12 akan sama dengan delta 21. Ini merupakan pernyataan hukum Maxwell.
Nah, ditegaskan kembali bahwa delta 12 itu artinya lendutan di titik 1 akibat gaya yang bekerja pada titik 2. Atau delta 21 itu merupakan lendutan pada titik 2 akibat gaya yang bekerja pada titik 1. Jadi penerapan teori Betti, teori Castigliano, dan teori Maxwell itu bisa dipergunakan selain untuk menghitung lendutan, juga bisa kita pergunakan untuk mencari reaksi, tentunya reaksi struktur statis tak tentu. Nanti kita akan disajikan bagaimana cara penerapannya. Berikutnya adalah poin F, di mana poin F ini membahas masalah prinsip kerja virtual atau unit load. Perhatikan pada gambar 1 di atas, di sini nampak suatu benda elastis yang dibebani dengan P1, P2, dan M1. Lalu kemudian akan dicari peralihan horizontal di titik C, arahnya dimisalkan ke kanan. Ditinjau suatu elemen yang memiliki panjang DL, luas penampang A, dan S adalah gaya yang bekerja pada elemen tersebut. Perpanjangan elemen terjadi adalah gaya yang terjadi S dikali DL dibagi dengan luas penampang dibagi E-nya. Nah, kemudian pada gambar 2 di titik C diberikan beban virtual satu satuan searah horizontal yang arahnya sama dengan arah peralihan yang dimisalkan. Pada elemen tersebut bekerja gaya sebesar alfa. Jika P1, P2, dan M1 disuperposisikan dengan virtual satu satuan, maka di titik C akan berlaku bahwa delta sama dengan sigma dikali alfa dikali S dikali DL dibagi dengan AE-nya, di mana sigma menyatakan total dari seluruh elemen-elemen. Jadi dengan prinsip kerja virtual atau unit load, kita bisa menentukan peninjauan pergeseran atau lendutan di suatu titik ataukah putaran sudut di suatu titik yang ditinjau. Persamaannya identik antara pergeseran dengan putaran sudut, yaitu sigma dikalikan dengan alfa dikalikan dengan gaya S dikali DL dibagi dengan AE-nya. Bedanya, kalau kita menentukan lendutan atau pergeseran, maka virtual di suatu titik yang ditinjau diberikan gaya sebesar satu satuan. Tapi jika kita akan menentukan putaran sudut, maka di titik yang ditinjau diberikan momen virtual sebesar satu satuan. Perihal contoh dari prinsip kerja ini nanti kita pada video berikutnya akan diberikan contoh soal. Pokok bahasan berikut adalah prinsip kerja virtual atau unit load yang akan dipakai untuk menentukan lendutan dan putaran sudut pada potongan X dari suatu balok. Perhatikan pada gambar 1, suatu balok menerima beban-beban luar P1, P2, Q, dan di titik C kita akan menentukan nilai lendutan dan putaran sudut. Langkah pertama yang harus dicari adalah mencari momen pada potongan X yang disebut dengan MX akibat beban luar. Lalu berikutnya di titik C diberikan beban virtual satu satuan vertikal ke bawah dan kita akan mencari momen potongan pada titik X tersebut. Nah, pada pembahasan khusus mengenai lendutan balok bahwa d theta dirumuskan sama dengan mx dikali dx dibagi dengan e dikali ix-nya. Jika beban luar atau actual work
disuperposisikan dengan virtual satu satuan, maka berlaku usaha luar sama dengan usaha dalam. Nah, maka pergeseran atau lendutan dirumuskan sebesar integral 0 sampai L mx dikali d theta-nya. Atau lebih detail lagi, delta sama dengan integral 0 sampai L mx dikali m besar dibagi dengan E kali IX-nya dikali dengan DX. Nah, kalau tadi menentukan lendutan, maka dalam menentukan lendutan di titik C diberikan gaya kerja virtual sebesar satu satuan. Tapi kalau untuk mencari putaran sudut di titik C, maka diberikan momen virtual sebesar satu satuan searah dengan putaran sudutnya. Maka usaha luar sama dengan usaha dalam. Jadi theta C atau putaran sudut di titik C tidak lain adalah integral 0 sampai L mx dikali dengan M besar dibagi dengan E kali IX-nya dikali dengan DX. Demikian penayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penayangan video berikutnya. Wassalam.